Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurbaiti. Aku lulusan S1 Keperawatan Profesi Nurse. Di sini aku mau menjelaskan tentang EKG atau elektrokardiogram. Oke, next. Langsung aja. Elektrokardiografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik jantung. Sedangkan elektrokardiogram itu adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung. Jadi itu bedanya ya, kalau elektrokardiografi itu adalah ilmunya, kalau elektrokardiogram itu adalah suatu rekaman listrik jantungnya atau alat. Selanjutnya, manfaat EKG atau manfaat alat elektrokardiogram, yaitu salah satunya yang pertama untuk diagnostik, untuk mengetahui gangguan hantaran atau aritmia, mengetahui daerah iskemik dan infark miokard, dan mengetahui pembesaran atau hipertrofi atrium dan ventrikel. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui dari efek obat-obatan, terutama digitalis dan anti-aritmia. Selanjutnya, mengetahui gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya kalium. Dan selanjutnya juga untuk mengetahui penilaian fungsi pacu jantung. Nah, EKG hanyalah salah satu alat bantu untuk menegakkan diagnosis ya, yaitu diagnosis penyakit jantung. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi atau manfaat dari EKG itu juga, di mana untuk menilai keberhasilan tindakan pengobatan yang telah diberikan. Jadi, dari manfaat EKG itu salah satunya untuk menilai keberhasilan tindakan dan pengobatan yang udah diberikan. Sehingga kita tahu nih dari hasil rekam jantungnya. Selanjutnya yaitu mesin EKG. Pasti dong ketika kita mau merekam jantung, lalu kalau nggak ada mesinnya bagaimana? Jadi selanjutnya adalah mesin EKG. Nah, dari mesin EKG dipersingkat aja itu ada 3 jenis menurut banyaknya saluran pencatat, yaitu single, triple, multiple channel. Di mana semuanya itu dilengkapi dengan tombol seleksi baseline stabilizer, centering device, dan standardization control device atau untuk mengatur kecepatan dan voltase. Nah, mesin udah tahu manfaat, lalu selanjutnya hal yang terpenting juga dari EKG adalah kertasnya, di mana kertas EKG itu merupakan kertas grafik yang berbentuk horizontal dan vertikal dengan jaraknya 1 mm itu adalah kotak kecil dan 5 mm disebut kotak besar, di mana 5 kotak kecil itu ada garis tebal itu disebut dengan kotak besar. Itu jaraknya 5 mm, bisa diukur menggunakan penggaris. Dan selanjutnya perlu diingat bahwa garis horizontal itu menunjukkan waktu, di mana 1 mm itu adalah 0,04 detik. Jadi kalau kotak besar itu kan ada 5 kotak kecil, jadi 0,04 detik dikali 5 jadi 0,20 detik kotak besar atau 5 mm. Sedangkan garis vertikal itu menggambarkan voltage, di mana 1 mm itu sama dengan 0,1 mV. Sedangkan setiap 10 mm itu sama dengan 1 mV. Jadi perlu diingat ya, kalau garis horizontal itu menunjukkan waktu, di mana 1 mm itu sama dengan 0,04 detik. Kalau garis vertikal itu menggambarkan voltage, di mana 1 mm itu sama dengan 0,1 mV gitu. Nah, selanjutnya kita perlu tahu juga tentang sadapan EKG atau sering kita sebut yaitu ECG leads. Nah, untuk memperoleh rekaman EKG, kita dipasang elektroda-elektroda di kulit pada tempat-tempat tertentu. Nah, terdapat nih 2 jenis dari sadapan EKG ini. Yang pertama adalah sadapan bipolar, yang kedua adalah unipolar. Nah, kita bahas dulu yang bipolar nih. Bipolar. Sadapan bipolar ini hanya merekam perbedaan potensial dari 2 elektroda yang biasanya
ditandai dengan angka Romawi 1, 2, dan 3. Nah, sadapan 1 atau lead 1 itu merekam beda potensial antara lengan kanan dengan lengan kiri, di mana lengan kanan bermuatan negatif dan lengan kiri bermuatan positif. Sedangkan lead 2 itu merekam beda potensial antara tangan kanan atau RA dengan kaki kiri atau LF, di mana lengan kanan ini bermuatan negatif dan kaki kiri bermuatan positif. Dan selanjutnya lead 3 ini merekam beda potensial antara lengan kiri atau LA dengan kaki kiri atau LF, di mana lengan kiri bermuatan negatif dan kaki kiri bermuatan positif. Jadi gitu ya, bisa membedakan antara sadapan bipolar dan sadapan unipolar. Nah, ini salah satunya adalah bipolar. Nah, selanjutnya adalah sadapan unipolar, di mana ada dua, sadapan unipolar ekstremitas dan sadapan unipolar prekordial. Nah, sebelum menjelaskan tentang sadapan unipolar, kita pasti ingat dong dulu waktu kuliah, di mana ada ketiga sadapan dapat digambarkan sebagai sebuah segitiga sama sisi. Seperti yang lead 1, sadapan 2, sadapan 3 yang ada pada sadapan bipolar. Nah, itu bisa digambarkan sebagai sebuah segitiga sama sisi. Yang lazim disebut sebagai segitiga Einthoven. Pastinya hafal kan? Pasti masih ingat. Nah, sekarang selanjutnya saya ulas lagi tentang sadapan unipolar. Nah, sadapan unipolar ini dibagi menjadi dua, yaitu ekstremitas dan unipolar prekordial, di mana sadapan unipolar ekstremitas itu merekam besar potensial listrik pada suatu ekstremitas, di mana yang pertama adalah sadapan AVR. Itu merekam potensial listrik pada lengan kanan atau RA, di mana lengan kanan bermuatan positif. Lengan kiri dan kaki kirinya membentuk elektroda interferon. Dan sadapan AVL itu merekam potensial listrik pada lengan kiri atau LA, di mana lengan kiri bermuatan positif. Lengan kiri dan kaki kiri itu membentuk elektroda interferon. Dan selanjutnya adalah sadapan AVF, di mana merekam potensial listrik pada kaki kiri LF, di mana kaki kiri bermuatan positif, lengan kanan dan lengan kiri membentuk elektroda interferon. Nah, jadi itu adalah unipolar ekstremitas. Dan selanjutnya yaitu sadapan unipolar prekordial, di mana merekam besar potensial listrik jantung dengan bantuan elektroda atau eksplorasi yang ditempatkan di beberapa dinding dada nih. Seperti yang kita sebut standarnya V1 sampai V6. Dalam keadaan tertentu, tidak hanya V1 sampai V6, bisa juga sadapan unipolar prekordial dapat direkam V3R, V4R, V7, V8, dan V9. Nah, kita perlu tahu nih tempat sadapan unipolar prekordial ini. Nah, ini titik-titik permukaan dada. Yang pertama di V1. V1 itu ada di ruang interkosta 4 garis sternal kanan. Di V2 itu adalah ruang interkosta 4 di garis sternal sebelah kiri. Jadi berjajaran V1 dan V2. Sedangkan yang V3 itu antara V2 dan V4. Sadapan V4 itu ruang interkosta kelima garis mid-clavicula kiri. Dan sedangkan sadapan V5 itu sejajar dengan V4 pada garis aksila anterior kiri. Dan sadapan V6 itu sejajar dengan V5 garis aksila tengah. Dan V7 itu sejajar dengan V5 pada garis aksila posterior kiri. Sedangkan sadapan V8 itu sejajar dengan V5 pada garis scapula kiri. Dan V9 sejajar dengan V5 pada batas kiri kolumna vertebralis. Kalau V3R itu lokasi sama dengan V3 tetapi pada dada sebelah kanan. Jadi kalau V3 sebelah kiri
di antara V2 dan V4. Kalau V3R ini lokasi sama dengan V3 tetapi ada pada dada sebelah kanan. Kalau V4R lokasi sama juga dengan V4 tetapi pada dada sebelah kanan. Jadi jangan sampai salah ya. Dan selanjutnya, terima kasih. Oke, buat semuanya, apabila ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah ini. Oke, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton.